Awal kisah ini akan berfokus kepada seorang ibu rumah tangga, yang dimana ibu ini bernama Ibu Kevlin Theresa, usianya 45 tahun. Selain menjadi ibu rumah tangga, ia menjalani juga pekerjaannya, yakni menjadi seorang sopir taksi online. Ibu Kevlin diketahui tercatat sebagai warga Tomang Pulo, Jakarta Barat. Seperti hari-hari biasanya, seusai mengurus pekerjaannya di rumah, Ibu Kevlin Theresa mulai memacu mobilnya dengan harapan hari ini semoga mendapatkan rezeki yang lebih baik. Kira-kira seperti itu dalam benak Ibu Kevlin. Waktu berjalan, para pengguna jasa sopir taksi online pun mulai berdatangan. Ibu Kevlin nampak senang dan bersemangat di hari itu. Tepatnya di tanggal 21 Juli tahun 2023. Tak ada firasat aneh. Semua berjalan normal. Ibu Kevlin baik-baik saja sejauh ini. Mobil pun terus melaju sesuai arah tujuan para penumpangnya. Dan alhamdulillahnya orderan pada hari itu cukup disyukuri. Waktu pun mulai berlalu, sore pun sudah berganti malam. Kala itu Ibu Kevlin tengah berada di kota Bogor. Suasana angin malam mulai terasa dingin. Waktunya Ibu Kevlin untuk bergegas pulang ke rumah. Akan tetapi, tiba-tiba HP Ibu Kevlin bergetar, bertanda ada orderan yang masuk. Dalam orderan tersebut, penumpang ini berada di daerah Pasir Jambu, Bogor. Tujuan pengantarannya ke daerah Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diketahui dari orderan itu tarifnya kurang lebih 300 ribuan ke daerah Cianjur. Sebenarnya sudah ada rasa ragu dan bimbang, dikarenakan waktu yang sudah malam, kurang lebih pukul 11 malam. Ditambah lagi Ibu Kevlin ini juga belum pernah mengambil orderan ke daerah Cianjur. Sempat juga berdiskusi sama teman seprofesinya. Teman seprofesinya juga mengingatkan untuk pulang saja. Namun Ibu Kevlin ini merasa sayang gitu, bisa buat tambah-tambah uangnya, pikir Ibu Kevlin. Saya tanya ngomong sama teman saya, aduh saya dapat ke Cianjur, ambil nggak ya? Aduh jauh tuh, ngapain? Udah pulang aja, saya memang sebenarnya nggak pernah ngambil. Saya juga gak aja, tapi saya pikir kan lumayan gitu kan, saya buat ini gitu. Dan alhasil orderan itu pun tetap diterima Ibu Kevlin, lantaran melihat dari akun pengorder juga perempuan. Setelah kurang lebih 8 menit perjalanan dan hampir sampai di titik penjemputan, suasana mencekam dan sepi, ditambah lagi Ibu Kevlin ini melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor tengah mengawasi mobilnya. Mobil bergerak mendekat, motor itu pun ikut bergerak, namun perlahan meninggalkan mobil Ibu Kevlin. Begitu terus hingga 2 kali, hingga pada akhirnya pemotor itu pun tak terlihat lagi di kegelapan malam. Singkat punya cerita, pengorder ini pun sudah masuk ke dalam mobil. Diketahui kedua penumpang ini memang benar-benar perempuan keduanya. Orangnya diajak ngobrol juga ramah, tak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun awalnya, di tengah obrolan yang mulai terasa akrab antara Ibu Kevlin dan penumpangnya, tiba-tiba para penumpang ini meminta agar Ibu Kevlin lewat jalan biasa saja, jangan lewat jalan tol. Mereka mengaku tahu segalanya, medan di jalan bawah, bukan jalan tol. Namun permintaan itu ditolak oleh Ibu Kevlin. Ibu Kevlin ini lebih memilih lewat jalur tol ketimbang lewat jalan biasa. Selain sepi, Ibu Kevlin juga tak hafal medan jalan jalur bawah. Sebenarnya dari sini Ibu Kevlin sudah ada rasa curiga. Ketika penumpang ini mencoba menggiring melalui jalan jalur bawah. Singkat cerita, di tengah perjalanan penumpang ini meminta lagi untuk diberhentikan di suatu tempat yang sepi. Padahal saat itu sebentar lagi kan mau sampai di Cianjur. Lantas permintaan itu kembali ditolak. Namun tiba-tiba dari arah belakang Ibu Kevlin dikagetkan dengan ancaman dari salah satu pelaku. Sebut saja NA, usianya 18 tahun. NA ini mencoba mengancam Ibu Kevlin dengan sajamnya ke arah leher dari posisi bangku belakang. Namun bukannya takut, Ibu Kevlin ini pun memberi perlawanan yang juga terbilang sangat-sangat sengit. Padahal saat itu posisi mobil tengah melaju. Bahkan pelaku ini mengancam dengan kata-kata, "Mati lu, mati lu." Begitu kira-kira ancaman NA kepada Ibu Kevlin. Setelah mendengar ancaman itu, Ibu Kevlin pun tetap terus mengemudikan setir mobilnya. Walaupun dalam posisi terancam, Ibu Kevlin tak gentar. Mati lu! Mati gitu. Tiba-tiba dia melontarkan kata-kata itu ya. Mati lu! Mati apaan nih? Gitu. Apaan mati? Mati lu! Jadi dari sini ke sini gitu kan.
terus mungkin dia mau udah mulai kesini, saya giniin, saya nggak mau kena yang ini, saya giniin, saya tahan terus. Ibu Kevin pun masih memberikan perlawanan. NA yang tengah mendapat perlawanan dari Ibu Kevin. Rupanya NA juga dibantu temannya, sebut saja NF, usianya 17 tahun. NF ini termasuk orang yang berani, soalnya tanpa ragu langsung menghujamkan sajam berjenis pisau ke bagian tubuh Ibu Kevin. Akhirnya Ibu Kevin pun terluka sebanyak 10 luka tusuk di sekujur tubuh. Walaupun dalam posisi terluka 10 luka tusuk di sekujur tubuhnya, Ibu Kevin ini masih tetap saja menyetir mobilnya dan mempertahankan mobilnya dari orang dua ini tadi. Singkat cerita, aksi rebut-rebutan setir mobil pun terjadi. Ibu Kevin yang tak mau kehilangan mobilnya terus memberi perlawanan. Hingga ada suatu momen Ibu Kevin ini mengerem mobilnya secara mendadak dan bisa keluar dari mobil tersebut. Namun beruntungnya, sajam dari salah satu pelaku ini terjatuh dan berhasil didapatkan oleh Ibu Kevin. Dengan secepat kilat, Ibu Kevin ini mengambil sajam yang terjatuh itu tadi dan membawanya pergi ke arah mobilnya dengan cara berlari sekencang-kencangnya. Setibanya di depan pintu mobil, mereka ini sudah bersiap-siap tancap gas karena tangan dari salah satu penumpang ini sudah memegangi kendali mobil seutuhnya. Ibu Kevin pun langsung mengancam dua pembegal itu dengan sajam yang ia bawa. Rupanya keributan itu pun memancing datangnya warga. Singkatnya, para warga yang mendengar keributan dan mendapati Ibu Kevin yang sudah penuh luka di sekujur tubuh pun mengamankan kedua begal tersebut dan membawa Ibu Kevin ke rumah sakit secepatnya. Di sisi lain, warga pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polsek Cibaber. Dan dari Polsek Cibaber, para pelaku pembegalan ini dibawa ke Polres Cianjur. Di Polres Cianjur diketahui dan diinterogasi, mereka berdua ini NA usianya 18 tahun, merupakan warga kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Sedangkan NF ini usianya 17 tahun, merupakan warga kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Fakta yang mengejutkan, fakta lainnya ini merupakan fakta yang benar-benar didapatkan pihak kepolisian dari atas pengakuan mereka berdua. Yakni mereka berdua ini merupakan pasangan sesama jenis. Pada saat kita menanyakan status hubungan saja mereka iya kan, bahwa pengakuan dari pelaku ini bahwa pelaku juga diduga sakit hati terhadap pasangan sesama jenisnya yang sebelumnya, sehingga ingin melampiaskan kepada orang lain. Dalam interogasinya, mereka mengaku sudah merencanakan aksinya dan memilih korbannya secara acak ataupun random. Terutama pekerjaan taksi online yang mereka incar. Rencananya uang hasil pembegalan akan digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Pihak Polres Cianjur pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti antara lain sangkur bergerigi, pisau belati, kunci letter L, tas, HP, dan kendaraan korban berupa mobil. Akibat perbuatannya, mereka terancam pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.